Tapi saat ini di lingkungan keluarga kan agak dekat keluarga Ketemu sepupu tiap sekali. hari, baru pengen lu pukul kan. Jangan terlalu overachieve. Lon, narkoba? Enggak. Iya, udah pasti tuh. Udah pasti kuat. Iya. Misalnya tiba-tiba Ardi nawarin gue narkoba, yang pasti gue pukul sih. Gue pukul aja dulu, karena gue sayang sama dia kan. Anjing lu. Iya. Gue pukul dulu pasti di lu narkoba. Jadi kemarin gue ngelihat ada postingan lah, gue repost tuh di story gue. Jadi kan gue Apa di Krishna itu lu kan? Krishna Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita tuh apa? kitab. Gue agak hati-hati nih ngomong. Ya, sependek pengetahuan lu aja. Ya, Sependek itu jadi pengetahuan intinya lu. Bhagavad Gita itu pembicaraan antara Krishna dan Arjuna sebelum perang Mahabharata. Oke. Ketika Arjuna Ini yang Henry tahu ya guys. Iya. Ntar kalau ini tolong ditambahin di komen. di mana Arjuna galau. Nah. Karena dia harus perang. Tapi perang itu melawan sepupu-sepupunya, Ya, ini keluarganya sebenarnya dan percakapan gurunya. ini juga salah satunya di mana akhirnya Krishna memutuskan jadi size kereta Arjuna. Itu sebelum. Oh sebenarnya. Itu sebelum. Soalnya dapat tuh potongan-potongan itu kan gara-gara nonton Mahabharata di Iya. TPI dulu kan. Itu kan bagus ya. Tapi kan itu untuk dia jadi kusirnya. Enggak dulu TPI. Masa sih? Waktu gue masih kecil, lu masih belum lahir. Menjadi kusirnya kan. Iya di Antv. Nah itu kan sebelum perang kalau yang jadi kusir. Karena kan waktu dia Krishna lagi Arjuna sama Duryodhana nyamperin Krishna, kan pengen minta bantuan Krishna lah untuk lu di sisi mana nih, sisi Pandawa atau Kurawa. Nah Krishna itu bilang sama Arjuna sama Duryodhana, kalian hanya punya dua pilihan, pilih gua doang, tetapi gua gak ikut perang, gua hanya jadi kusirnya. Atau pilih prajurit gua, tentara gua, Naryasena. Nah, Duryodhana milih pasukan Naryasena, Arjuna milih Krishna. Gitu. Tapi jadi kurir kan. Dari Kusir. Kurir gitu. Paket. Kusir guys, salah guys. Pleset. Ya. kusir. Nah, itu obrolan. Jadi obrolan. Bentar Hen, dan gue lupa. Kusir dan dia tidak ikut campur. Dia tidak ikut perang. Tapi dia kasih senjata ke Arjuna kalau nggak salah. Betul. Oh, dia nggak ngasih. Yang itu siapa ya? Yang punya senjata yang dipanah Arjuna terakhir siapa? Apa itu si Duryodhana yang pegang ya? Busurnya. Apa Duryodhana yang pegang? Duryodhana siapa? Enggak. Pemimpin Kurawa. Aku gue jadi lupa. Duryodhana. Bukan. Oh, karena. Karena yang pegang ya. Panah itu. Gue lupa dah. Thomas. Tapi kita harus nonton Thomas tuh. Kalau ngomong ini Henry cocok pasti. Henry cocok Tapi pasti. masalahnya kan Mahabharata ada versi Hindu Indonesia, ada yang Hindu India. Iya, gue baca banyak versi. Gue baca Betul. buku yang merah itu versi Indonesia. Versi Indonesia. Jadi tapi sedang nonton yang di TPI. Jadi agak nyampur. Iya. Memang ada Ada beda-beda detail lah kalau Mahabharatanya Indonesia sama Mahabharatanya India. Yang paling sama yang selalu gue ingat tentu adegan judi itu. Iya. Itu nggak adegan judi. Dadu. Yang dicurangin. Iya. Nah jadi kalau Bhagavad Gita itu saat Arjuna galau sebelum perang, dia minta Krishna bawa aku ke tengah medan perang. Jadi kan pasukannya Kurawa, nih pasukannya Pandawa. Nah dia mempertanyakan lah, kenapa gue harus ikut perang ini? Sebentar, yang mempertanyakan Arjuna. Karena gue nggak menang apapun kalau gue ikut perang ini. Karena di situ ada guru gue, ada keluarga gue, ada sepupu gue. Apa gunanya? Kan satu keturunan kan. Nah di sini tuh sebenarnya Krishna itu merepresentasikan Tuhan. Arjuna itu manusia. Makanya Bhagavad Gita itu kalau diterjemahin artinya a song of God. Jadi Mazmur Tuhan. Iya, lagunya Tuhan gitu. Bahwa pujian untuk Tuhan lah Pujian gitu. untuk Tuhan. Kayak Arjuna itu manusia yang dalam kondisi paling terpuruknya dia. Karena gua harus perang, tapi gua nggak tahu arti perang ini apa. Nah, disitulah Krishna sebagai Tuhan memberikan, malah harusnya lu perang, karena itulah dharma lu, itulah lu lahir untuk itu. Berat. Lu lahir untuk itu, jangan lu lawan. Tapi itu banyak lebih detailnya lah kalau yang itu. Nah disitulah ibaratnya Tuhan memberikan pencerahan untuk manusia, gitu. Nah kemarin kutipan yang gue baca tuh gue suka banget dibilangnya. Semua yang telah terjadi untuk kebaikan kita.
semua yang sedang terjadi untuk kebaikan kita, dan semua yang akan terjadi untuk kebaikan kita. Everything happen for a reason. Everything happen for a reason. Jadi tidak ada yang terjadi itu yang di luar kehendak Tuhan. Dibilang gitu, dan itulah yang dibilang sama Krishna ke Arjuna, bahwa ikutin kata hati lu, bahwa semua yang lu jangan berpikir bahwa perang Mahabharata ini karena Pandawa doang atau Kurawa, enggak. Ini udah sebelum ini sengketa ini udah terjadi. Jadi bibit-bibitnya udah ada ali emang perang ini harus terjadi. Harus terjadi. Harus terjadi. Walaupun sampai level yang ngebunuh saudaranya, saudara sendiri kan. Iya, gitu. Bahwa inilah dharma lu. Karena sebagai seorang kesatria sudah kodrat lu untuk berperang. Malah seharusnya lu berbahagia, lu bisa berperang untuk membela dharma, bilang gitu. Nah, itulah yang akan bikin, makanya kalau nonton apa sih itu yang nuklir, siapa namanya? Nuklir. Oppenheimer. Kan belum nonton lagi. Kan dia mengkutip itu dari Bhagavad Gita yang dibilang I have become death, the destroyer of worlds. Nah, itu dari Bhagavad Gita, bahwa jadi kalau lo ada di Netflix juga Mahabharata, si Krishna itu kan penjemahan Tuhan sebenarnya, avatar dari Dewa Wisnu. Dia nunjukin rupa Vishwarup. Jadi dia bawa semua kehidupan itu di dalam gua. Jadi yang hidup keluar dari gua, yang mati balik ke gua. Gitu. Jadi itu semua ditunjukin lah sama Arjuna bahwa lo nggak perlu khawatir. Semua ini udah di dalam rencananya dia. Gitu. Tapi ya dia beruntung, menurut gua Arjuna beruntung ada orang yang menerangkan itu sama dia. Betul. Terus gua coba kalau dia nggak diyakinkan kan wisit dah. Maju bengong anjir, tembak sama orang nih, panah orang nih kan. Maju nih gitu. Karena kan di sebenarnya kakeknya Bhisma gurunya, Drona. Iya, karena emang musuhan. Iya, cuma kan karena ngiri kali. Kata abangnya dia. Abangnya satu ibu. Makanya kan kalau gua nggak salah di dalam yang serial yang gua tonton itu si Karna ini di blessing. Di blessing sama gua lupa nama ibunya, berupa Kunti. Di blessing sama Kunti, tapi karena dia masih menggunakan penutup aurat, jadi itulah bagian yang nggak bisa. Oh, itu Duryodhana. Bukan, karena ini harusnya. Karena udah punya yang dipukul Bima siapa? Duryodhana. Tapi yang diberkati itu Gandhari ibunya kalau Duryodhana. Kalau katanya kan kalau Gandhari ngebuka matanya, semua bagian tubuh yang terlihat sama dia langsung kebal. Tapi Krishna ngeinin dia. Krishna kasih tanda. Iya, bahwa kasih kode. Lu masa pahanya? Iya, jadi itu settingannya Krishna juga. Dibilang bahwa Duryodhana masa lu telanjang bulat depan ibu lu, makanya dia pakai kain. Itu keren. Gue waktu kecil, kenapa dia nggak buka semua? Iya, oke, tahu rasa malu dan seterusnya. Tapi gue tidak menyangka bahwa itu berimplikasi pada kelemahannya akhirnya di situ. Betul. Karena Krishna itu bisa dipukul sama Bima. Pakai gada. Karena Krishna yang tahu. Krishna bilang pukul pahanya. Krishna ngasih kode soalnya. Iya. Ngasih kode tuh kalau di serial ya, begitu bagus gitu. Iya. Ngasih kode nih, dikasih kode. Jadi kan dihajar kagak mati. Gila, tembak kawan ini ya kan. Kasih kode sama Krishna dihajar pakai paha. Kena lu langsung ya. Makanya disitulah dibilangnya, kalau buat Krishna dibilangnya, dia sebagai Tuhan dia bilang, nggak ada yang perlu lu sesalin. Semua yang harus terjadi, perang ini pun nggak perlu lu sesalin. Karena emang harus terjadi. Terlalu dalam sih. Makanya gue kayak, wah, cuma kalau mau look back ya kita ya gitu ya misalnya. Kita juga kan ngalamin itu tuh, hal-hal yang sama tuh. Yang kemudian kalau gue tuh selalu suka 13 Going to 30. Gue jadi ingat film itu. Siap. Tahu tahu. Mark Ruffalo. Sama. Udah tahu di. Oh bagus di. Itu drama drama apa istilahnya itu? Romcom yang ini teenage lah gitu, drama remaja. Karena mereka memang basicnya dari remaja. Tiba-tiba dia ingin bergabung dengan grup cewek-cewek paling hype di SMA-nya, nggak terjadi dan seterusnya, ternyata ditipu, kemudian di ulang tahunnya di make a wish gitu lah. Tiba-tiba dia lompat ke masa depan, 13 going to 30, 13 menuju 30 tahun. Tahu-tahu dia 30 tahun. Dengan segala yang sudah terjadi, dan semua yang dia inginkan terjadi. Ternyata tarik mundur implikasinya gede banget.
Nah sayangnya dia hadir dengan kesadaran di 13 tahun. Jadi dia lupa nih, nggak tahu, bukan lupa malah nggak tahu apa yang terjadi. Begitu dia gede, ya begitu dia look back, loh kok semua yang gue inginkan tercapai, tapi kok ternyata serapuh itu. End of story ya, lu nontonin romcom lah ya, nggak apa-apa gue spoil, udah cerita lama banget, film lama banget. Balik lagi dia ke 13 tahun itu. Nah disitulah dia baru menata hidupnya. Nah yang keren itu statement ibunya. Dia kan akhirnya balik ke rumahnya. Dia ketemu ibunya, dia bertanya, ibu pernah menyesali nggak apa yang sudah terjadi sama ibu selama ini? Nah, yang menarik statement ibunya, enggak. Gua apa yang terjadi selama ini itu membangun hidup gua segitunya. Gitu. Jadi ya udah akhirnya dari situ dia membenahi dirinya. Cuma ternyata memang ada kesalahan fatal yang dia lakukan. Dia menyesal segala macam. Cuma keajaiban terjadi lagi, baliklah dia ke 13 tahun itu. Karena semua ini gue nggak tahu apakah itu jadi keajaiban atau ternyata cuma mimpi dia. Itu nggak jelas di ceritanya, tapi kemudian akhirnya dia perbaikin dirinya lah gitu. Itu keren sih. Itu pertanyaan itu mengganggu gue. Apa yang lo sesalin? Iya, kalau seandainya nih gue diminta aja keren banget ya. Seandainya gue punya kesempatan, seandainya kita punya kesempatan untuk balik ke momen tertentu di hidup kita dengan kesadaran saat ini. Kira-kira lu mau balik ke momen mana? Wah. Ya, ini kan tapi lu udah sempet kepikiran belum? Gue kepikiran. Oke, kayak gini, banyak hal dalam hidup yang kita sesali pasti. Entah keputusan, paling gampang statement deh. Gue tipikal orang yang, gue entah kenapa ya, bahkan saat kita nongkrong nih, tiba-tiba nanti gue di rumah, pikiran. Kayaknya gue salah ngomong deh sama Ardi deh. Tadi, terlepas respon lu gimana pun ya Di, apalagi kalau respon lu beda. Aman gue mah. Ya, tetap, kayaknya gue salah ngomong deh sama Henry tadi gitu. Itu tuh ada di kepala gue. Bagaimana? Tapi kan karena satu dan lain hal, kadang ada hal-hal yang kita tidak perlu minta maaf secara langsung. Ya kita ketemu, kita perbaikin aja nanti. Besok ketemu asik ah. Ya segampang itu kan. Kayak gitu ya. Iya dong, maksudnya kalau segala sesuatu harus minta maaf, canggung hubungan itu kadang-kadang lu sebagai teman, dan gue juga adalah yang anjing si Henry ngomongnya keparap kira-kira gitu kan. Cuma orang mungkin sudahlah, kali lagi ini kali gitu, kali lagi ya apalah gitu. Besok ketemu ya udahlah, udah bayan gitu. Nah, tapi gue tipikal yang begitu. Jadi kadang terlalu banyak lah hal yang disesali gitu. Tapi kalau gue disuruh kayak tadi, gue bisa balik lagi ke masa lalu, gue tuh pengen banget sebenarnya bisa, ada dua yang pengen gue lakukan. Satu, gue belajar musik, satu alat musik dengan serius. Yang kedua, gue menekuni satu bidang olahraga secara serius, satu cabang olahraga secara serius. Nggak tahu kenapa. Artinya bukan gue salah pilih sekolah, ya kan gue ilmu hukum tidak terlalu ini ya dalam pekerjaan gue. Tapi itu tidak gue sesali juga gitu. Maksudnya ya iya sih, gue dulu pengen ilmu hukum juga. Gue tahu gue masuk kuliah itu dengan penuh kebingungan. Gue nggak punya role model. Bener. Bapak gue pegawai negeri sipil yang cuman lulusan STM, which is dia bagus menata hidupnya, dia bisa nyekolahkan gue kan gitu. Saat gue berkesempatan lebih tinggi kan bingung ya. Bapak gue pun tidak memberikan nasihat yang, bapak dan ibu gue adalah orang yang, ya kau pilihlah yang kau suka lah, kau yang jalanin kira-kira gitu. Kebebasan itu berharga tapi dampaknya mahal. Karena konsekuensinya di tangan kita kan. Kan lebih enak sebenarnya saat, gue dipaksa sih dulu masuk jurusan ini. Jadi kalau lu gak happy lu nyalain orang. Gue gak bisa. Jadi memang akhirnya tidak gue sesali. Nah tapi dua hal itu entah kenapa. Aduh kenapa ya? Nah, makanya sekarang kan gue mencoba menekuni olahraga tenis atau padel gitu. Tenis lah gitu. Yang penting gue punya sesuatu. Nah kalau alat musik nih gue lagi, karena entah kenapa kan gue demen banget nyanyi. Kayaknya lucu kalau gue bisa main piano. Sama main gitar. Bisa, tapi karena gue selalu merasa karena gue tidak punya habitualnya, mudah abai gue. Memang harus ada komitmen gede sih. Harus ada komitmen. Sebenarnya betul loh. Sebenarnya gue tinggal ngeklik sama kayak gue mencoba berlatih tenis. Gue pernah cerita gue berlatih tenis untuk bisa main dengan baik sampai nyaman sampai saat ini butuh lebih dari 6 bulan. Gue latihan 2 kali seminggu. Dengan serius latihannya gitu. Benar-benar latihan untuk jadi jago. Tanda kutip untuk bisa main dengan benar. Sebenarnya bisa aja itu gue tinggal cari waktunya untuk gue aplikasikan ke musik. Nah mudah-mudahan sih gitu. Tapi akan berbeda. Sama lah gue rasain di tenis. Gak bisa gue udah sehebat kalau gue seandainya memulai ini dari usia 15, 16 atau bahkan 10.
Tapi gue boleh nggak nih Lon? Gue kasih apa? Gue ngasih apa? Itu kan hal yang masih bisa lu lakukan lagi. Belajar musiknya. Gue ngerti nih. Lu masih bisa ngelakuin lagi. Tinggal lu tekuni lagi gitu. Dan itu sebenarnya gini, bisa tidak bisa tidak jadi sebuah kegagalan gak sih? Iya. Ya kan misalnya gini, gue sampai sekarang pun gue gak bisa main alat musik, gak jago-jago amat main tenis, kalian tidak akan menganggap gue Iya. Kalian udah kenal gue yang emang gak bisa main kawan ini kan, si tolol ini emang gak bisa main aja gitu. Iya. Tapi yang bener-bener ya. Jadi berat. Serius nih. Mau jadi berumit. Tadi apa ya? Apa itu? Ada nggak lu di? Apalah. Seandainya dulu. Seandainya dulu ya. Aduh apa ya? Gitu. Coba. Siapa tahu gue dapetin kelas lu. Mungkin kalau misalkan gua ngeliat kayak 10. Ya mungkin ini lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Sekarang gua kerja mungkin ya yang ada di bidang hukum ya. Tapi nggak sebegitu hukumnya. Nggak sebegitu hukumnya. Mungkin kalau gue bisa ngulang di masa-masa gue kuliah, gue bakal belajar dengan benar sih kayaknya. Bener dah. Kayak gue bakal belajar dengan benar. Habis itu gue bener-bener ngambil ke yang hukum bata, jadi pengacara atau jadi notaris. Mungkin itu tantangan yang sekarang kalaupun gue mau ngejar lagi, Udah sulit ya. gue nggak bakal punya waktu yang sama gitu. Catch-up-nya ya, catch-up-nya dengan peers lu. Iya. Itu sih hal yang gue terganggu adalah ternyata kalau itu gue tekunin dari dulu ternyata emang panjang nih, kayak misalkan mungkin gue habis selesai kuliah mungkin gue langsung sekolah lagi gitu. Sekarang mungkin gue udah bisa Atau ambil apa? PKPM apa? PKPA. PKPM oke. Salah gue. PKPA. Iya. Kalau misalkan gue tarik ke sekarang mungkin ketika gue udah melakukan tahap-tahap kayak itu, ini tuh gue udah gak akan susah lagi untuk catch up dengan kayak peraturan-peraturannya sekarang. Karena udah tahu ini ya, udah tahu secara prinsipnya seperti apa yang dulu. Penerapannya sekarang gimana? Artinya sekian tahunnya lu berlatih itu kan sama kayak tadi sebenarnya lah prinsip olahraga. Lu berlatih sekian tahun, muscle memorinya, habitualnya gitu semuanya menjadi terbiasa. Gitu. Jadi udah nggak kagok lagi tuh. Oh, gue mesti pelajarin ini, gue mesti nyari ke sini, gue mesti ini. Ya. Nemuin pola kerjanya juga. Juga. Itu ini sih krusial sih. Karena kalau gue sekarang kan memang lebih ke bagiannya ke operasional ya. Maksudnya legal tapi lebih ke operasional. Jadi memang spesialisasinya akhirnya untuk hal-hal seperti itu, bukan yang lebih ke membangun konsep apa, terus untuk tahu peraturan sejauh apa tuh hanya kurang gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi itu masih mengganggu lu gak, Di? Maksud gue gini, pada akhirnya kan lu ada di posisi ini. Ya sudah, dari sini ya sudah gue expertkan diri gue di misalnya gitu. Kan jadi ada apa pelarian lah bahasa bodohnya gitu. Ya akhirnya belakangan gue ngelakuin itu, tapi kadang-kadang itu masih ganggu kayak harusnya gue tuh masih bisa lo yang kayak gini lo. Harusnya gue masih bisa lo untuk narik lebih jauh lagi daripada ini. Oke. Tapi kalau buat catch up sekarang kayaknya sedih gue. Kenapa kita yang sedih? Harusnya kan dia. Tenang nih, gue lagi belajar gitar. Pas dengerin dia gue gini, kok jadi banyak ya? Jadi banyak ya. Tadi gue hibur, gue bisa main gitar. Gue bisa main gitar ntar 2 tahun lagi. Gue bisa tinggal lagu dapat lah. belajar sekarang. Ya kan tinggal lagu lah. Iya benar. Tapi itu sih karena akhirnya gue ngeliat kayak yang mungkin umurnya jauh di bawah gue ya. Akhirnya udah sampai ke tahap yang menurut gue, oh gila lu bisa nyampe ini di umur segini sih, lu dulu ngapain aja tuh? Iya. Tapi memang karena lu juga ini ya dia memang punya interest di bidang hukumnya ya. Gue sejujurnya saat gue masuk fakultas hukum pun nggak kebayang gitu. Karena gue nggak punya role model itu. Pengacara hakim tuh jauh dari keluarga gue dulu gitu. Keluarga gue saat gue tinggal di Banjarmasin ya melihat itu atau kan kalau lu punya patokan yang dekat enak ya. Bapak gue kan pegawai negeri gitu. Pegawai negeri itu kan sesuatu yang umum. Lu dari bidang kuliah apapun, bidang studi apapun bisa. Gitu. Jadi tidak jadi contoh yang ini gitu. Nah gue karena tidak melihat itu, jadi saat gue masuk fakultas hukum pun gue hanya menikmati belajarnya, tapi kemudian tidak punya gambaran gitu. Kalau gue justru contohnya terlalu deket kan, jadi begitu gue maksudnya bokap. Nama, kita butuh nama. Siapa yang bikin lu resah dan gelisah seperti ini?
Kayak kemarin kita bukan nyokap gue gak di bidang itu dulu. Nah. Cuma begitu gue masuk hukum, ternyata sepupu-sepupu gue kebanyakan emang di bidang hukum juga masuk ya. Jadi ada parameter. Akhirnya kok bisa gitu? Iya, ini susah ini yang ada parameter sebenarnya. Kok bisa gini nih? Gimana ya? Iya, itu yang bahaya sih menurut gue sih, ada parameter. Jadi lu jadi punya komparasi kan ke diri lu, kan komparasinya deket gitu. Kalau komparasinya jauh kan, misalnya pengacara Hotman Paris, ya itu kan sesuatu yang jauh sebenarnya. Sejujurnya gitu. Bahkan teman sendiri pun mungkin kan beda background ini, tapi saat ini di lingkungan keluarga kan agak deket keluarga ketemu tiap hari, baunya pengen lu pukul kan. Jangan terlalu overachieve. Kalau kan juga hukum. Lo. Ya lu jadi tuh lihat anaknya sih. Tuh lihat anaknya. Bisa jadi tuh. Kamu gini-gini aja. Malah baca One Piece. Kamu malah bikin podcast. Lari. Malah ngejar One Piece. Lari 42 kilo. Apa itu? Pencapaian macam apa? Malah bikin podcast sama teman-teman kamu juga itu tuh. Yang gak berhasil itu. Karena punya waktunya kalian kan. Malah ngapain ngopi-ngopi. Bikin tuh toko makin kaya aja kamu. Itu punya anak hukum juga kan. Ya gak sukses juga. Aduh, cucu ngomong orang jadi kayak ya itu kan ininya part of inilah. Tapi itu sih mungkin kalau dibilang ngulang ya mungkin gue akan ngelakuin itu sih. Jadi kalau lu Secara spesifik ya, secara spesifik apa? Karir lu oh iya. belajar IPK lebih tinggi atau pas soalnya IPK lu juga tinggi kan? Sebenarnya lu tiga kan? Kita anak viaduk. Kayaknya IPK rendah tuh sesuatu yang tabu kayaknya. Ntar dulu agak tabu. Iya. Apa ada tiga kan? Berarti pilih apa saat lu lulus, lu akan memulai karir di tempat tertentu kah? Apa lu pernah kebayang itu nggak kayak spesifiknya apa? Oh iya. Oke, mungkin spesifiknya gue bakal lebih terjunnya ke LBH kali ya. Mungkin lebih diajar aja dulu gitu. Iya. Emang diajar dulu. Karena ternyata begitu gue masuk perusahaan emang ketika lo udah nikmatin gue itu udah kelar emang. Itu aja ternyata emang. Dan sistem corporate itu kadang-kadang sudah mateng ya, jadi lu tinggal follow. Bukan salah, bukan. Memang karena sistem corporate kan harus establish. Kalau nggak repot. Nah kita jadi kadang-kadang tinggal datang duduk. Kadang-kadang ada beberapa hal yang sudah harus kita autopilot aja gitu. Template lah, bukan autopilot, template. Jadi memang itu gua akan salah ngomongnya, tapi ini terjadi menurunkan kreativitas sedikit lah, karena memang ada hal-hal yang udah lu tabrak, ini nggak boleh, ini harus begini, ini harus begini. Iya sih, nggak salah ya, maksudnya secara corporate itu harus terjadi gitu, tapi kita memang mungkin yang kayak kalau kepengenan lu tadi jadi bener sih, harusnya memang lu terjun ke sesuatu yang terjun bebas gitu, jadi bener dihajar aja udah. Iya, memang bingung aja gitu, bingung masuk hutan aja dulu, ya kan, mana nih jalan keluar kira-kira. Teratur jadi kayak kalau misalnya ini masa ya ada aturannya sih. Masih nggak ada polanya sih. Masa nggak ada pola, jadi kan gitu kan. Nggak ada polanya nih. Nggak ada polanya. Emang lo harus hancur dulu lu dulu nih. Sehingga membuat pola sendiri kan gitu ya. Iya. Iya benar lagi. Tapi kalau lu dengan situasi seperti pemahaman seperti sekarang, balik ke masa itu. Lu yakin gak dia akan berhasil mencapai yang lu inginkan? Bukan berhasil di situ ya, nanti dulu itu dua hal berbeda nih. Tapi lu tahu bahwa iya, ini yang gue mau, gue bisa gitu. Lu yakin gak sih sebenarnya kalau itu bisa dibalik? Kalau dengan keadaan mental sekarang sih sulit. Tetap. Jadi gak guna. Udah sekarang sulit. Tapi kalau misalkan emang ini bisa, maksudnya kalau emang bisa balik lagi, ya kayaknya gue akan ngambil pilihan sulit itu. Gue kan ngambil pilihan sulit itu. Nah, oke. Waduh, jadi ini. Tapi ini buat kita ya, gue juga jadi bertanya-tanya, Dik. Apakah karena lu tahu bahwa ini jalan yang gue ambil saat ini, dulu, sulit gue rasa, tapi hasilnya di sini aja. Gue tahu ada jalan yang lebih sulit, nggak tahu hasilnya gimana, gitu. Jadi penyesalan milih jalan, bukan masalah penyesalan menjalaninya. Iya benar. Iya nggak sih, kita jadi mau gambling gitu. Ya udah gambling aja deh. Yang penting
Yang penting hasilnya berbeda dari saat ini yang gue rasa. Gitu gak sih? Maksud gue tuh jadi sesuatu, gue tuh jadi agak keliru aja gitu. Saat lu, karena akhirnya kan jadinya penyesalan apa yang kita capai. Oke. Bukan penyesalan pilihannya. Benar gak sih? Enggak, jadi kebayang ke situ gue. Gitu gak sih kalau terjadi gitu? Gitu gak sih? Tapi kalau dia udah ngejalan itu menurut gue kita gak akan pernah tahu jadinya apa juga sih. Iya, cuma maksud gue kalau kesadarannya saat ini dibawa ke masa itu, kan berarti kita akan sama sih di pola, akan berani gambling. Kayaknya kalau udah di gambling. Iya, kena gambling aja udah. Di jalan yang lebih hutan ini gitu. Dibanding gue tahu yang sudah gue jalani hasilnya cuma mentok sampai di situ. Bahwa yang gue gamblingin nanti bahkan hasilnya lebih rendah, tapi gue puas, gue tahu. Kira-kira gitu tuh. Iya. Itu emang. Bukan masalah, bahkan lebih berhasilnya bukan. Enggak, lebih kepuasan itu aja. Lebih kepuasan itu. Emang dengan judi aja gitu. Gue lebih suka bertaruh yang kayak gini-gini dibanding taruh di meja. Kalau dibalik, berarti kalau sekarang kita bertaruh, wah itu sih ngeri sih. Kalau sekarang mempertaruhkan gimana? Kita Kalau sekarang mempertaruhkan. ada banyak hal sih ya. Masalahnya kalau sekarang gue ngeliatnya udah ada tanggung jawab yang dia sebenarnya nggak harus yang dulu tuh kayak kita punya, belum ada saat itu. Kalau dulu mati sendirian kan gitu kan. Sekarang mati kayaknya ada ininya ada nih. bawa nih. Iya, ada konsekuensi kayaknya nih gitu. Iya. Nah lu ya Pak? Nah, ini kita nunggu dari dia baca sekarang. Gue mau tahu nih. Gue mau tahu nih. Ada nggak ya gue ya? Asik. Kali. Terlalu Luffy. Atau dia terlalu Krishna. Yang mana nih dia? Ada nggak ya gue ya? Terlalu Krishna. Aduh, susah banget ya. Kuliah, kita teror. Kuliah. Jurusan. Enggak. Oke. Pekerjaan. Dia menikmati soalnya. Bagus kan? Kita bisa belajar. Pekerjaan. Dia menikmati. Kalian juga nggak? Pekerjaan yang lu pilih kan lu sempat beda ya, sempat kantor pengacara. Kayak gitu kan. Dua hal yang berbeda nih, cukup berbeda dulu. Masuk in house. Ada ini nggak lu kepikiran? Aduh harusnya gue jadi hakim deh, gitu. Atau jadi kan sesuatu yang lebih established ya. Mungkin kalau gue bukan pilihannya Bang, tapi gue lebih the way, cara gue menjalankannya. Gue lebih tekun aja gitu, lebih serius banget gitu. Gue merasa kadang-kadang gue nggak maksimal banget ya ngerjain itu ya. Ini gak sih Hen, gue kalau ngelihat lu, kan lu smart gitu. Ya kita smart lah semua. Jadi kita tahu kadang-kadang kita di atas ini nih. Itulah cukup seginilah effortnya gitu. Kadang-kadang gitu gak sih? Iya. Itu gue lebih itunya kita tidak push the boundaries gitu. Iya. Tidak super saya lah. Kira-kira gitu kan. Super saya itu kan analogi yang paling bagus. Gue bertarung sampai mati. Iya. Ya udah posisi akhirnya adalah gue sekarat. Tapi kan bikin gue lebih kuat. Iya. Kira-kira kan gitu. Iya. Kita kan nggak menang nih segini, udah segini aja lah gitu kan nggak sih? Gitu. Iya, gue ada. Bisa nih segini cukup. Kan survive kan, jadinya survive aja gitu. Iya. Bukan be the best, bukan menjadi yang terbaik. Iya. Betul. Gue merasanya itu loh yang Oke. Gue cara apa penyakit kita semua? Karena kita the best. Penyakit Kita sombong aja pride-nya. Segini cukup kayaknya. Iya, tapi itu gue ngerasa kayaknya gue bisa lebih maksimal saat ngejalanin itu. Bukan gue salah milih, tapi saat menjalankannya. Oke, berarti apa yang lu capai saat ini, lu merasa bisa lebih sebenarnya. Bisa lebih. Lebih itu apa, Hen? Knowledge, keterken apa? Apa yang spesifik lu up in mind, your mind? Atau gue emang kurang puas aja janjian orang. Bisa jadi kan? Maksudnya, Iya. Kayak tempat gue nggak di sini deh. Iya. Harusnya gue bisa lebih tinggi. Contoh misalnya lu harusnya di podcast ini Sumargo gitu sekarang. bisa jadi. Contoh, gue selalu, tapi gue tidak punya ini ya. Kayaknya gue emang tidak di penguasa deh, karena gue mati duluan kayaknya gitu, atau gue akan bunuh orang duluan gitu. Atau lu keluar duluan karena nggak tahan. Nggak tahan gue gitu. Iya. Jadi gue tahu selamanya. Gak pun ada orang datang, bang, gue belum tahu ya, tapi bisa jadi bang, gue kasih 5 miliar, bisa aja. Cuma kalau misalnya bang, lu mau maju nggak? Kami dukung. Kalau sampai situ doang enggak. Iya. Enggak gue, karena gue harus memikirkan nasib lu semua bangke, kira-kira gitu. Sakit kepala gue. Iya. Gitu. Kecuali gue punya visi misi yang kayak gitu kan. Lu seperti itu nggak? Lu merasa bahwa pencapaian apa yang menjadi spesifik? Lu merasa bahwa Gue masih ngulang ini lagi gitu. Gue kayaknya bisa lebih saat itu. Dan di titik mana? Selesai kuliah berarti. Waktu kayak mungkin pas saat gue lawyering di law firm kali ya. Karena itu kan masa-masa membentuk lu dapat duit, tapi lu juga muda. Lu kadang-kadang kerjaan dan main itu
lebih menang main saat itu. Tapi misalnya gue tekunin kerjaannya, mungkin gue bisa achieve di tempat tertentu sebenarnya. Jadi gue lebih milih untuk kayak Secara finansial apa? finansial, Itu karir enggak sih. Kita gue pikir kita kesampingkan finansial tuh bagian sih. karir, menurut gue karir sih. Mungkin Karir kayaknya gue bisa di titik tertentu. Law firm terkenal, misalnya gitu. Iya, law firm terkenal lah. Atau lu udah punya law firm yang terkenal. Law firm terkenal antara dua lah menurut gue. Tapi menurut gue udah bisa menjadi di apa ya, Spesialis di sana. spesialis di situ lah. Spesialis secara keilmuan. Nah, Iya. itu. Oh iya. Saat ini lu merasa kayaknya nggak ada yang spesialis. Gue lebih merasa gue jack of all trades dibandingin itu menyenangkan sih. iya, dibandingin menyenangkan as. Iya. Kartu as. Iya, Jack of all trade tuh nggak menyenangkan gitu. Iya. Gue ngerasain itu soalnya Jack of all, di beberapa momen dalam hidup gue ngerasain itu sebenarnya. Jadi orang yang ini lu bisa banyak hal tapi nggak expert. Iya. Itu kampret tuh Iya. gitu. Lu tahu, lu tahu polanya, tapi saat lu juga mau menghantam orang yang ada expertnya di situ, padahal hanya satu bidang, lu kalah juga. Betul. Jadi lu nih adalah betul. Jadi lu katalisator. Lu kayak hub, kayak Iya, penghubung gitu. Tapi memang lu jago di situ karena lu tahu banyak. Nah, Iya. itu menyebelin sih. Iya. Jadi seandainya gue lebih tekun di ngerjain sesuatu dibandingin gue milih main saat itu kan, seharusnya gue bisa di titik tertentu lah di umur sekarang. Itu menurut dia. Tapi secara karir path, menurut gue kalau mungkin gue nggak akan keluar dari law firm seandainya gue tekun. Oke. Karena kan akhirnya gue masuknya ke in-house kan, ke perusahaan gitu. Tapi itu keputusan yang lu sesalin ya? Gue nggak bisa bilang sesalin juga, karena gue belajar hal lain di legal in-house. Iya, maksudnya iya. Kan Karena- itu bukan dua different lah. Dua bintang berbeda menurut gue. Berbeda juga Dua kan. different animals. Kayak kalau di in-house lu lebih kebayangnya tuh daerah abu-abu agar bisnisnya jalan. Kalau law firm lu akan within ya lebih hitam putih menurut gua. Tapi kayak kalau di in-house nih misalnya, gua berkonsultasi sama law firm, akan bertanya gray areanya di mana, gitu. Nah di situ belajar tentang resiko. Kalau gua tabrak di area apa resiko yang harus gua hadapin, gitu. Satu sisi sistemnya lebih baik dong, harusnya di corporate system. Betul. Sistem yang dibangun, lu harus membangun sistem yang benar gitu. Betul. Ibaratnya misalnya resikonya adalah dibayar denda. Ini salah satu yang paling simpel ya. Mau bikin produk baru, proyeksi pendapatan misalnya 500 M dalam waktu 3 bulan. Nah, misalnya ketahuan berapa lama tuh sampai ketahuan, dendanya berapa? Misalnya dendanya 200 juta, gue udah dalam 6 bulan sangat 500 M gue bayar dendanya, habis itu gue berhentiin. Itu dimasukkan dalam pengeluaran kos gitu. Udah masuk dalam yang saat masa gue tabrakin itu. Iya. Nah itu pemikiran-pemikiran yang menurut gue di law firm lu gak akan dapat pertimbangan komersil karena itu kan terjadi di dalam sebagai klien. Iya, karena gitu. struktur ininya, keuangan, arus keuangan dan lain-lain memang lebih besar juga harusnya. Karena misalnya dendanya 200 juta, oke. Kemungkinan berapa lama sampai ketahuan? Setahun lah. Nah, 6 bulan gue ngasih 500 M. Nah, kebayar nih. Kebayar. Gas, gitu. Gas. Bahkan berani nabrak kadang-kadang nggak tahu. Ya udah, itu masukin kos. Iya. Bisa saja. Betul. Kan? Iya. Jadi itu apa bedanya? Pola berpikir yang memang didapatkan di tempat yang berbeda nih gitu. Betul. Tapi misalnya misalnya tadi pertanyaan lu disesali ya. Mungkin ada kebanggaan juga jadi jack of all trades menurut gua. Iya. Gitu. Makanya mungkin lebih ke arah bukan Lebih disesali. Iya, mungkin disesali kayak gue bisa jadi apa ya? Seandainya gua seperti itu. Lebih tekun. Kesempatan itu ya. Iya, kayak gue jadi apa? Misalnya ada multiverse, mungkin ada versi gue yang gitu tuh. Gitu. Iya. Yang Kan kayak- juga lagi gembel minta-minta kan. ada juga kan semuanya ada. Henry banyak versi gitu. Ya kan? Ini kalau di Jet Li One harus lu matiin. Oh iya, Lu jadi Highlander. Duan. Duan. Iya. Oh gue mungkin itu sih bukan pilihannya tapi misalnya gue jadi in-house mungkin ya lebih tekun juga gitu. Makanya gue pas umur 30-an baru lebih bener-bener fokus tuh. Ya lebih jarang main. 31, 32, 33 tuh lebih Cepat lu menyadarinya. iya. Cuma saat itu memang kan
kenapa bukan menyadari kondisinya tidak mendukung untuk gue seperti saat umur 20-an. Teman-teman pada nikah, udah punya hidup sendiri. Ya udah gue kerjaannya pulang kerja, pulang kerja, pulang kerja. Jadi ya udah ngapa nggak kondisi kehidupan sosial gue tidak mensupport untuk bermain lebih sering dibanding saat umur 20-an. Gitu. Oke. Tapi kita merasa nggak ada faktor, ini kan faktor internal ya. Kemudian kalau kita runut-runut kesalahan dirinya, kira-kira gitu. Kesalahan diri kita adalah itu. Tapi faktor luar berpengaruh nggak? Gue sempat merasa dalam titik gue ketemu teman-teman yang bisa nerima gue apa adanya. Nyaman. Itu kadang-kadang menurunkan ambisi tuh. Karena apapun kondisi gue, gitu aja gitu, nggak akan gue dihina. Kecuali gue berbuat kesalahan ya, tapi kalau dalam kondisi normal aja ya sudah gitu, gue akan diterima. Sehingga gue jarang sekali ada dalam atau karena gue juga merasa nggak nyaman sebenarnya, jarang sekali yang penuh ambisi, yang pencitraan gitu, yang memang membentuk lu untuk mengejar race ya, berpacu lah gitu. Agak jarang sih. Iya. Itu berpengaruh nggak? Eksternal faktornya. Keluarga yang menerima lu gitu kan. Keluarga gue sejauh ini tidak pernah tuh pertanyaan orang tua gue berapa gajimu, udah makan belum. Wah itu pertanyaan yang ini banget gitu. Ini yang penting anak gue udah makan lah gitu, istirahat cukup, sehat-sehat aja lah. Jadi nggak ada tekanan untuk membandingkan anak si itu. Gua ada nggak ya? Kalau gue nggak ada sih. Kalau dari faktor eksternal ya. Nggak, makanya apakah karena justru faktor eksternal itu membuat kita tidak explore atau tidak ngegas gitu. Ya kalau gue sih mungkin pada dasarnya emang ambisinya gede aja. Tapi nggak bisa dibilang juga lu ambisi lu gak gede deh. Maksud gue, lu lari pun, lu bangun pagi, lu latihan, lu ini disiplinnya ada. Disiplinnya dulu deh yang buat otomatis. Kalau itu karena gue suka aja. Kalau gue suka, gue pasti bukan cari alasannya buat ngelakuin itu. Kita nggak bisa mindahin gue. Iya sama sih, gue latihan tenis juga begitu. Pulang kantor lu capek ya, lu paksain bawa rasket, goblok. Oke, apakah ini artinya kita nggak suka karir gitu? Apakah itu kesimpulannya? Saya bagus. Saya juga. Cari aman. Lo nggak kan itu kan inilah ya. Cuma iya juga sih. Tapi kan itu yang juga ini kalau lu bisa passion lu ada kan gitu kan. Passion lu menjadi. Cuma kan mencari passion juga nggak semudah itu gitu, maksud gua, yang kemudian membuat lu kan kita tahu passion Ardi misalnya passion lari, misalnya tadi gue passionnya ternyata bermain tenis misalnya gitu, tapi kan saat passion itu disadari di umur terlalu tinggi juga akhirnya tidak bisa menjadi sumber penghidupan. Iya dong, nggak bisa menjadi nafkah. Nggak tahu dengan sekarang content creator kan sebenarnya apapun bisa terjadi. Tapi berpikir itu sebagai career of life mungkin nggak jadi susah juga sih sebenarnya. Karena menurut gue kalau untuk olahraga gitu kita akan mentoknya di kemampuan fisiknya. Pasti. Mentok-mentok kan nomor 30. Nggak sekuat dulu lagi. Jadi kita mau kayak gimana pun nggak akan jadi the greatest of all time gitu. Nggak bisa. Kayak Michael Jordan lah. Nggak akan. Sulit. Prime-nya kan berapa? Kalau standar main bola deh. 27. Oh itu kan prime-nya dia. Tapi kan usia efektifnya dari umur 18 sampai 18. Iya, betul. 17 lah anggap turunin lagi. Iya, 30 sampai 35 tuh sebenarnya udah masuk sejak kala ini kan. Sebenarnya kalau bicara main bola profesional aja di MU aja kan ada aturan tuh sejak 30 tahun pemain MU itu akan ini setahun. Karena harusnya orang sudah lagi landai gitu. Tergantung seberapa turunnya. Ya kita nggak bicara pengecualian kayak Cristiano Ronaldo atau Messi, Ibrahimovic lah yang gue bilang yang memang menjaga badan segitunya gitu. Tapi ya prime-nya memang udah habis. Jadi kalau kita mau berkarir di sport, enggak sih. Ini pasti salah sih sebenarnya salah kita cari passionnya Salah sih. Faktor eksternal ya, apa ya? Maksud gue poinnya adalah faktor eksternal itu apakah membuat kita tidak maksimal. Ya, itu gue lebih setuju yang lo bilangin Lon. Apa tuh? Internal kita aja sih. Iya. Kita kayaknya memang kayak gue memang merasa ada teman yang pernah bilang, gue ngerasa lu nggak ambisius ya.
Iya, ada juga. Kenapa jadi diem? Iya, ada yang ngomong gitu. Sama. Ada yang ngomong gitu lu gak ambisi. Kayak dibilang kata-kata spesifik gini. Gue merasa ngeliat lu pinter, lu punya kemampuannya, lu punya ininya, tapi lu nggak ambisius gitu. Gue kayak, terus gue kayak kepikiran. Tapi misalnya ditanya ambisius, menurut gue ambisius gue tuh bukan dalam bentuk jabatan posisi, tapi ngerjain itu sebaik-baiknya. Perfection. Gitu. Apa yang lagi depan mata gue, apa yang dipercayakan kepada gue, semaksimalnya. Cuma memang semaksimalnya pun beda-beda di mata orang. Iya. Gitu. Itu kan penilaian orang, udah penilaian orang. Kita kan gitu. yang kita rasakan saat ngerjainnya kan. Iya sih. Kadang-kadang makanya gue bilang kayak yang mungkin yang bikin gue tadi gue bilang kurang menekuni adalah di saat umur muda itu, kenapa ya gue lebih milih main ya? Itu yang bikin gue ada kayak bukan gue banget aja saat itu. Bukan main kalian bahasain. Kalau main tuh kesannya ini banget udah keluar gini maksudnya apalah lebih bersosialisasi yang nggak bisa membawa fungsi dari sosialisasi itu ke dalam bidang ini gitu. Jadi benar-benar hanya untuk bersosialisasi gitu. Iya. Itu main di situ. Iya sih. Work life balance gitu nih live. Iya. Walaupun sebenarnya gue merasanya hasil sosialisasi ini berdampak buat gue di umur gue sekarang sebenarnya. Harusnya pas Jadi kayak itu. jadi misalnya teman butuh bantuan atau gue butuh bantuan, gue bisa kontak siapa. Lu tahu lu punya. Jadi itu juga jadi strength gue sebenarnya. Dan memang gue merasa strength gue sebagai pribadi itu dalam kolaborasi. Nggak memikul semua sendiri menurut gue. Gitu. Makanya kadang-kadang Krisna bener juga. Jangan dengan disesali. Cuma kan di dalam diri lah yang kayak Iya sih, gue di situnya paham Hen, karena ada memang orang yang sifatnya kolaborator, ada yang individual achiever bahasanya kan gini. Tapi kan saat kita mereview diri sendiri kan, sampai sini doang nih gitu kan, itu ada muncul tuh, sampai sini doang. Seandainya dulu seandainya dulu ini, seandainya dulu itu gitu. Itu pun kita belum ngomongin tentang misalnya romansa. Ini kan kita masih ngomongin karir ya. Iya kan kita masih ngomongin karir. Kalau romansa, ya gue kan mau merit ya. Ya dan gue pernah cerita ini off cam ya kan, memang pada akhirnya gue tahu ya memang harus di umur ini gue. Karena kalau gue apa yang gue alami sekarang, tantangannya saat mau menikah ini terjadi 10 tahun yang lalu. Gue tinggal segampang itu gitu. Karena tidak ada perasaan ini penting menjadi prioritas hidup lah gitu. Jadi gue saat ini tahu, oh iya ini apapun yang terjadi menuju pernikahan gue ini harus gue perjuangkan. Karena ini prioritas hidup gue saat ini gitu. Iya. Lu udah mencapai emotional maturity yang dibutuhkan untuk romansa. Itu romansa dulu ya bicaranya. Jadi oke. Kita nggak tahu apapun yang terjadi ke depannya, tapi ya udah, itu kan gitu kan, pilihannya adalah gue sudah all in. Di sini gitu. Beda saat dulu dengan yang lain-lain gitu masih yang ya udahlah. Gitu masih itu terjadi sih menurut gue. Kalau di situ gue sama sekali tidak menyesal. Iya. Oh yang ini putus misalnya gitu. Wah ya udah memang harus terjadi nih, memang harus gue alami biar gue tahu rasanya begini. Belajarnya begini. Karena sama seperti berkarir sih menurut gue. Bahkan dalam romansa pun pengalaman gue ya gue belajar. Ternyata gue salah ya gitu. Ternyata begini caranya bukan untuk menjadi yang terbaik atau menjadi acuan, tapi menemukan pola gue. Ternyata pola gue begini. Sehingga gue tahu kalau gue bentrok sama ini udah pasti nggak nyambung nih. Tapi ini menarik adalah kita flashback ke belakangnya tuh nggak mikirin romansa. Ketahuan baru romansa nggak penting banget buat kita ternyata. Enggak, karena memang nggak tahu ya, itu tidak bukan saat mengalaminya mengganggu, tapi itu tidak gimana ya gue bahasanya. Maksud gue dalam ketika tadi kita ngomongin ke belakang yang seandainya dulu romansa bukan yang pertama dikeluar dari pikiran kita, kayak seandainya gue nggak jadian sama tuh orang, seandainya gue nggak ketemu sama itu orang. Kita emang kapitalis. Duit. Iya kan, maksudnya sense of diri kita bukan datang dari hubungan romansa, tapi dari achievement. Nah, betul. Gue menambahkan ya, gue setuju. Gue menambahkan, apakah mungkin karena romansa adalah berbicara dua orang yang sudah ini orang udah di luar gue, yang memang nggak bisa gue atur gitu. Jadi ini kan sesuatu yang nggak bisa gue kendalikan.
Iya, tapi perasaan lu kan dalam kendali lu. Iya. Bahwa misalnya nih lu pernah sama sama pasangan tertentu, terus ini apa? Oh, ini lu bicara udah pernah ya? Udah pernah. Iya kan, misalnya contoh kan, gue gak jadi nama dia tuh, kalau gue gak bakal diselingkuhin, misalnya gitu. Oke. Gue tadi berpikir sederhana, misalnya, oh gue seneng sama dia, kenapa gak gue nyatain ya? Kalau yang sederhana itu udah gue buang tuh. Iya, memang, oh pada akhirnya memang enggak aja gitu. Oh, itu kan nggak terjadi. Ini udah terjadi tidak nih. Dekat lah gitu kasarnya. Kalaupun yang dekat, iya ya, tapi iya ya. Iya, bahwa sense juga ya. Kita menilai diri gitu murni dari achievement, kemampuan dan skill. Iya. Bahwa cinta romansa tuh kesekian ternyata buat kita nih kayaknya, karena semua langsung kita omongin dia karir, lu skill, ya kan, skill nih, lu kemampuan apa memperkaya diri, gue juga, hasil gue lebih tekun tuh ngejalaninnya. Tapi itu menarik, kenapa romansa ya? Jadi bertanya-tanya gue, kenapa tidak romansa ya? Iya. Itu bahaya nggak ya sebenarnya? Enggak, atau ini cuma gua nggak mau ini ya, cuma kita tidak mengalami yang traumatis tentang romansa. Apa yang kita alami selama romansa itu tidak traumatized, tidak membuat kita menjadi trauma gitu, karena kita tahu mungkin kita sadar aja bahwa oh ya sudah memang tidak. Iya, makanya nggak jadi trauma, nggak penting-penting banget buat kita. Kita nggak narik itu. Wah, ini harusnya gue gini. Karena kita udah kepikiran gitu. Iya, kita malah kepikirannya lu pengen harusnya gue bisa main lebih jago tuh. Iya kan, bukan harusnya gue bisa jalanin lebih baik sama itu dia. Harusnya langsung gue putusin aja lebih awal gitu, nggak ada. Gue betul main piano aja yang keren. Gimana kira-kira ya kan? Bisa ngomong gitu. Beethoven ya kan. Beethoven aja tuli bisa. Iya kan? Enggak, itu cuma di simfoni nomor 9. Sebenarnya nggak tuli. Iya, tapi benar. Mungkin romansa itu sesuatu yang pelengkap nggak juga ya, bukan pelengkap itu aja. Iya, emang nggak aja sih buat kita feeling gue. Tapi nggak ini contoh. Tapi gue mau ini. Gue percaya kalau apa yang gue alami sekarang menuju perkawinan gue harus se-all in itu. Kenapa gue bilang se-all in itu? Gue tahu ini sesuatu yang akan gue sesali. Gue merasa, bukan tahu, sorry, tahu. Gue merasa ini akan gue sesali kalau gue tidak all in. Entah bukan karena hubungannya, tapi memang karena gue kok tidak memperjuangkan, kira-kira gitu. Mungkin perjuangannya yang gue takut menyesali perjuangan gue, kenapa cetek banget sih waktu itu. Kira-kira gitu. Atau ternyata kita udah memperjuangkan sampai mentok, makanya udah gak kita pikirin lagi. Bisa jadi. Iya. Dan itu menarik, iya betul. Kadang kalau udah mentok kan lu sampai di pembenaran apalagi ya. Iya, udah semua yang gue lakuin udah gue lakuin. Emang bukan ini. Dan itu kita banget tuh. Semua yang kita bisa lakuin udah kita lakuin. Ngeri tuh. Iya. Itu kita banget tuh. Semua yang gue bisa lakuin udah gue lakuin. Barulah kita bisa ngomong tadi omongan itu. Everything happen for a reason. Memang harus jalannya ke sini. Iya. Oh iya, makanya kita banyak menyesalinya karir dan kemampuan sih ya. Karena kita merasa memang kurang maksimal aja di situ. Iya, di saat itu. Kayaknya bodoh deh. Iya, kayak kita pasti bisa lebih tuh, gue kenapa gue gak kepikiran ya. Gitu. Iya, betul juga. Iya. Ya tapi itu sesuatu yang ini lah ya. Nggak perlu, ya jangan. Itu kadang-kadang muncul saat lagi di kamar sendiri. Mau tidur bahaya tuh. Tiba-tiba aduh harusnya gini gitu. Atau dalam situasi sulit biasanya sih. Dalam situasi sulit. Ya tapi makanya butuh ilmu agama spiritualisme. Spiritualisme bahwa ya mungkin agama ya salah satu. Bahwa ya semua yang terjadi dalam hidup kita emang udah kehendak Tuhan. Dengan apa? Iya sih. Apa ya? Iya kayak apa kalau di Alkitab burung aja dikasih makan. Burung tak menabur. Iya. Dipelihara. Dan apa? Jangan khawatir tentang hari esok. Wow, lu kalau keluarin ayat sih ngeri-ngeri cuy. Iya kan? Sama manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi juga dari mie ayam. Dari penistaan gue ya bukan. Gitu. Bercandanya ini orang Kristen. Dia semua nih. Iya. Gitu. Tapi benar juga Hen. Di itu gue rasakan contoh lah gue menuju pernikahan ini banyak banget ininya kan. Tapi gue entah kenapa sudah ada titik memang harus gue jalani aja kayaknya nih gitu loh. Sehingga someday gue akan mengapresiasi. Karena gue tahu beratnya gitu. Jadi segala yang paling parah tuh kan psikis mental kan. Kalau capek badan tuh lu tinggal tidur gitu. Maksud gue udah selama lu bisa tidur nyenyak, sebenarnya nggak ada masalah hidup lu. Iya.
Yang menjadi masalah kan nggak bisa tidur. Ya lu besok itu jadi dan bergulung kan itu kan, tidak segar dan seterusnya, jadi tambah capek, tambah ini gitu, tambah stres lah dan lain-lain, mulailah muncul tanda-tanda di badan seperti GERD dan lain-lain gitu. Iya. Nah, jadi gue ada di beberapa titik, memang ada yang masih mengganggu tetap ya. Jadi memang kadang-kadang menurut gue ada tekanan-tekanan yang iya ya, kayaknya memang ini batas gue nih gitu. Jadi rasanya masih sakit, tapi ada yang sudah, oh ya udah jalanin aja lah gitu, gue nikmatin aja lah rasa sakitnya gitu. Sama kayak, nah gampang nih. Sama kayak kita pasti relate dengan olahraga. Ya rasa sakit berulang melakukan pengulangan ini memang harus dilalui gitu. Karena gue tahu dari sini gue achieve. Atau dari sini gue udah batas gue udah semakin tinggi nih. Gitu. Benar juga sih. Jadi bijak kita hari ini ya. Iya. Kita perlu belajar dari Krishna enggak ya? Bhagavad Gita, silakan dibaca, bukunya ada di bawah. Ntar lu gak ada di bawah ya? Mulai kayak Kick Andy nih. Kira-kira itulah ya supaya jangan terlalu serius banget. Nanti kita soalnya kalau penyesalan nanti panjang. Lama-lama netesin air mata gitu. Jangan. Nah itu tapi itu juga netesin air mata. Akhirnya gue berusaha sekarang untuk memilih menetesin air matanya untuk sedih yang sifatnya kehilangan seseorang. Itu satu, sudah pasti. Gue sangat berusaha untuk situasi sulit, gue tidak lagi meneteskan air mata. Berusaha ya, gitu. Justru yang kadang-kadang gue gak bisa hindari itu rasa terharu. Rasa terharu. Ngeliat video bayi lucu di Instagram kan. Kalau gue kayak gitu, gue kadang-kadang ngeliat kucing. Aduh terharu lagi. Gue ngeliat Punch the Monkey, gue netesin air mata gue. Itu tuh ya sih, maksudnya kalau gue akhirnya salah satu buat gue supaya gue bisa nangis gitu di saat-saat yang kayak gue ngeliat video-video yang atau film-film yang emang bikin sedih aja, emang gue pengen nangis aja gitu. Iya, biar meluapkan emosi sih penting juga kadang-kadang. Bukan lu mentokin kelingking lu di pinggir sofa, di pinggir meja. Netes gitu. Anjing nih temen udah lo tambah sakit. Ke rumah sakit nangis, dompet sakit. Nangis 3 kali. Dompet kena, jari kena, cedera semua kena. Itu sih langsung Mental sih kalau udah berurai air mata lu. ada mental sih itu. Tolol sekali saya Di rumah sakit. Bayar. pilihannya nonton video doang tadi, nonton video sedih. Jadi kira-kira itulah kita nikmati itu ini aja lah, sebuah flashback untuk kalau gue akhirnya ini hal kayak gini tuh jadi reflektif untuk mengingatkan gue apapun yang mau gue putuskan di depan ini sesuatu yang paling sedikit akan gue sesali. Paling sedikit akan gue sesali gitu. Karena kan pasti akan ada lah, pasti selalu lah. Bahkan keputusan-keputusan yang tidak usah yang gagal. Nah gitu, kalau gagal lu pasti kita sesali ya. Keputusan yang tidak menimbulkan dampak maksimal aja nih ya. Dampak maksimal kan dia. Dia kan kalau dia udah lebih tidak menyesali itu ya, tapi aduh harusnya gue berusaha lebih ya gitu. Sebenarnya sesuatu yang masih bisa dikejar-kejar juga kan gitu. Tapi kalau gue mungkin sekarang malah di titik yang kayak kegagalan pun sebenarnya ya udah emang udah saatnya gagal udah. Karena dari situ gue belajar. Nah, jadi apa ya? Gue udah di titik itu juga kayak dan gue sebenarnya itu sekali hand dengan lu kadang-kadang harus gagal nggak sih biar membumi gitu, maksudnya. Iya sih. Anjay. Iya. Kegagalan tuh membuat lu satu, menurut gue ya, gue berasa banget tidak membuat gue tidak memandang rendah orang. Oh iya, gitu karena kan kadang-kadang kalau orang cerita gitu terus gue dulu gitu lagi. membuat lu tidak, membuat lu akan mendengarkan dan gue paham. Memang dia harus di situ gitu. Iya. Apalagi ketika kita yang umur udah 30 senior, akhir ya. senior. Ketemu kan kita ada di organisasi yang masih ada anggota yang lebih muda. Iya, saat mereka datang dan iya kayak terus kayak iya. Udah jalanin aja. Gitu dah. Enggak apa-apa. Iya. Emang masanya Emang masih gitu. Emang masih gitu. Paling nasihat kita adalah cepet-cepet aja recovery-nya. Iya. Jangan dinikmati. Iya. Jangan di-embrace. Jangan di-embrace. Iya. Gitu. Gak apa-apa. Memang harus gagal. Iya. Pulih aja. Apa dijalanin rasa sedihnya ininya, tapi ya Bruce Wayne, why do we fall, Bruce? Iya. So that we can learn how to pick up. Iya. Wah, itu sih. Iya. Nah itu sih paling yang kalau gue ya udahlah kalau memang harus gagal dan akan ada lagi. Betul. Percayalah akan ada lagi. Ya selama kita hidup pasti akan ada. Walaupun gue sebenarnya agak deg-degser ya gini. Ya di dalam umur gue yang ini, kalau gue diterjun bebaskan sama takdir, gitu. Tapi gue entah percaya
Ya gue siap juga sih. Dan gini, gue hanya berharap gue tidak terjun bebas karena ketololan. Itu aja. Memang karena nasib aja yang membawa gue harus terjun bebas sehingga gue learn lagi gitu. Ya kan kalau karena ketololan kan ya kemudian ya penyesalannya gede ya gitu. Tapi kan kalau memang karena nasib yang membawa gue ke situ ya sudah. Akhirnya harus. Tapi itu juga waktu diperdebatkan juga loh. Jadi ketololan itu emang dinasibkan. Ketololan itu emang harus terjadi. Ketololan tuh gini Hen, contoh paling gampang lah gue. Gini, kalau gue sampai ditangkap karena narkoba, wah, gini kalau dijebak lain lah. Tapi misalnya kalau gue jadi kecanduan, ya kan agak gimana gitu Hen, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau misalnya gue berbisnis dan gue ditipu sama rekan, mau bilang apa? Masalahnya ketololan lu udah pasti bukan itu, karena emang udah bukan karakter lu. Iya, nggak akan terjadi sama itu sama lu. Iya sih. Kalau masalah itu udah nggak bisa kita debat lagi lah. Itu ketololan baru lah ya. Makanya dia bilangnya, gue suka banget kata-kata bokapnya temen gue. Tuhan menguji kita di hal-hal yang kita nggak kuat. Yang udah kuat pasti udah pasti. Iya. Nggak akan diuji udah kuat. Kayak lu, Lon, narkoba enggak? Iya, udah pasti tuh. Udah pasti kuat. Iya. Misalnya tiba-tiba Ardi nawarin gue narkoba, yang pasti gue pukul sih. Gue pukul aja dulu, karena gue sayang sama dia kan. Anjing lu. Iya. Gue pukul dulu pasti di kalau narkoba. Kalau mau punya gue juga bagi-bagi. Dapat susah. BNN tolong cek rank orang ini. Dia bisa lari 42 kilo loh. Iya, Bobotnya segini. Coba tolong. Dia lari cepet. Dia lari cepet kita semania. Benar, ya tapi benar ya. Ya, kalau gue ada yang nawarin sih si anjing nggak gitu. perlu itu nggak akan terjadi Nggak sama akan lu. jatuh di bukan nggak akan terlalu ini nanti. Iya. Tapi untuk bisa jatuh di situ lebih sulit pasti. Iya, mungkin nih gue berasa mungkin jabatan. Ini kan yang belum pernah gue kecap, gue rasakan. Mungkin uang yang banyak, Gila kekuasaan, kepopularitas. Wah itu tuh. Iya. Yang belum pernah gue. Iya. Makanya menurut gue itu sama seperti Arjuna saat perang Mahabharata. Dia sebagai kesatria harus perang, tapi perangnya sama saudara sendiri. Ujian dia itu. Iya. Makanya diujinya di situ. Itu guru lu, orang yang lu value hormati. lu masih sama nggak? Iya. Gitu. Lu memang berperang untuk kebenaran nggak? Iya. Gitu. Walaupun tapi lu masih pengampun nggak? Betul, gitu, sebagai satria lu harus bela kebenaran. Iya. Tapi sekarang harus lawan adalah keluarga lu sendiri. Oh iya. Masuk. Iya kan. Makanya memang di situ Arjuna terpuruk karena value gue itu. Tapi gue harus mendekatkan value gue melawan orang-orang yang gue sayangin. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, jadi nih. Kalau kita harus jatuh, nah itu tadi balik. Di masa depan, karena hal apa? Waduh. Kalau gue tadi kayaknya, gue belum pernah mencicipi kekuasaan yang besar. Iya, gue selalu ngomong, kalau gue jadi pemimpin, kira-kira gitu kan. Kalau gue jadi gubernur, jadi presiden, gue akan melakukan ini. Itu kan gampang ngomongnya karena lu belum pernah mencicipi itu, belum pernah dihidangkan di depan muka lu gitu. Gue itu sih, gue kekuasaan nih nggak tahu gue. Mungkin gue akan jatuh. Kayaknya mencicipi kekuasaan gitu. Iya. Mungkin kekuasaan sih karena dalam saat ini kan sebagai pengurus ILU nih ya. Itu udah terasa level itu. Karena lu lagi diuji dulu ya. Iya, karena lu banyak orang yang percaya sama kita. Tapi banyak ego juga yang harus lu jaga. Iya. Lu jaga ya. Ini baru level skala yang oke besar lah. Ya, besar secara jumlah. Bisa jumlah besar, tapi secara pengaruh mungkin nggak sebesar itu. Betul. Karena lu belum duduk di pemerintahan yang strategis kan gitu kan. Betul. Belum ada ya benefit yang bisa luar biasa lah. Atau gini, dibaliknya adalah kesalahan keputusan tidak berdampak yang membahayakan gitu kira-kira. Nah, tapi itu tuh yang menurut gua udah terjadi kayak gua sama Artus sering ngebahas. Waduh nih, kita ngeliat yang milih-milih kita, yang garis keras. Tanggung jawab deh. Iya kan, garis keras gitu. Maksudnya udah mulai berasa. Iya, yang garis keras yang kayak siap. Yang ada lah yang pengurus-pengurusnya kayak, wah. Lu mau ngapain gue jalan. Iya, gue jalan gitu, mentalitasnya gitu. Terus dijaga. Itu kayak, wah gak boleh sembarangan gitu. Nah itu udah. Tapi kan arahnya positif. Arahnya positif. Cuma, gini, mungkin karena di Iluni ini lu belum menikmati, tanda kutip, misalnya keuntungan dari kekuasaan itu. Betul. Kan masih tanggung jawabnya, lu bicaranya kan gitu kan. Jadi masih positif. Iya. Coba kalau udah mulai apapun yang diomongin Henry, kira-kira, mari kita lihat berubah gak kawan ini? Iya.
Makanya tadi dia bilang ada orang-orang yang udah ngapain aja siap jalan. Ketika dia salah pun orang-orang itu siap jalan. Pasti. Iya, itu. Jadi video ini untuk mengingatkan dia mulai tolol. Nah, kita puter depan mukanya, lempar nih, ya kan? Itu baru skala kecil. Makanya gue pernah ngobrol sama siapa ya? Sama teman kita Mas Mur bilang kayak, lu bayangin cuy jadi pejabat. Ngeri sih. Yang udah siap rombongannya siap mati gitu, siap melakukan apapun. Yang rezekinya dari dia gitu kan. Betul. Lagi nih rezekinya dari dia. Betul. Siap udah dilindungi pasang badan. Lu suruh ngomong tolol di media juga ngomong tolol. Iya. Gitu. Makanya kan lu bisa lihat ya ini kenyataannya menurut gua ada pejabat. Lu kenapa ngomong tolol sih? Mendingan lu ngomong gitu. Iya. Kita nggak tahu di belakang itu. Iya. Ternyata kan berapa mulut yang harus dijagain. Iya. Kayak mungkin dia pasang gua pasang badan deh tapi lu jagain keluarga gua ya. Iya. Ngeri kali iya, kan gitu. Iya. Banyak lah faktornya. Iya. Lalu apa nih yang membuat lu jatuh di masa depan? Ya kalau subscriber kita sampai 1 juta gue bingung sih mau ngapain. Lu jatuh kayak kita di sini. Jangan lalu kesandung meja sama batu. Itu sama-sama jatuh. Mungkin popularitas kali ya. Maksud gue Membuat lu jadi apa? Kalau lu populer nih tiba-tiba misalnya subscriber kita 12 juta di. Terus tiba-tiba ada orang minta tanda tangan lu di jalan lu. Iya benar sih. Iya benar juga. Ketika gue ke mall ada yang mintain foto tuh. Nah tapi kan gimana tidak siap, maksudnya apa kejatuhannya apa? Ini kan tidak jatuh, kan tidak siap. Kalau tidak siap kan kagok dan malu, shy gitu. Apakah kemudian lu akan jadi petantang peteneng itu kan kejatuhannya kan di situ kan menurut gua. Iya mungkin kita nggak tahu loh. Ketakutannya kan malah di situ. Ketika lu udah mencapai tahap yang udah sampai populer dengan bisa mempengaruhi banyak orang. Iya betul. Iya kita nggak tahu opini lu gimana. Wah iya tuh. Bahaya. Iya tuh. Opini lu langsung dimakan dengan segampang itu gitu. Kayak kemarin kita ngomong asal-asal orang opini serius kan bingung. Gimana? Kita lagi ngomongin soal kantor, orang kantor nanggepin serius saya bingung. Apa dia bisa percaya? Apalagi kalau udah kayak gitu kan. Bingung banget. Mesti gimana ya? Jatuh sih. Iya juga ya. Gue popularitas. Ya gak terlalu suka popularitas sih. Gue kekuasaan kayaknya kalau gue. Kekuasaan tuh memabukkan menurut gue. Kan karena di pilihan lu melakukan hal baik atau mengambil keuntungan kan gitu kan. Ini life is short. Hidup itu singkat. Nggak apa-apa sebenarnya. Gue jadi ngerti perasaan orang-orang yang mau memanfaatkan kekuasaannya untuk meraup keuntungan sebesar-besar gitu. Bisa jadi paham gue. Itu yang kalau gue ketakutan ya. Jadi gue situ. Popularitas. Apalah popularitas. Belum tahu aja Lon. Betul juga. Karena gue belum pernah cicipi itu. Betul juga. Makanya tadi gue bilang kekuasaan, uang, popularitas. Ini nih, 3 ini nih. Mungkin salah satu dari 3 ini. Bahayanya. Iyalah, kalau tadi gue jago main gitar kan ngiri-ngiri kan. Rock and roll apa? Sex, drugs and rock and roll Iya, rockstar. Rockstar ya. Mungkin Tuhan udah gak usah main gitar kau. Nanti kalian bikin aja podcast ngobrol-ngobrol ngablu aja udah, gak usah lah. Udah nanti adalah aku bikin 100 orang ketawa. Itu aja kita udah senang ya. Emang gak ada ambisinya. Ada yang komen aja udah senang. Yang baca temennya Henry follow aja, ya follower baru nih. Iya. Oke, mudah-mudahan kita tidak jatuh karena hal itu teman-teman. Yang sampai situ aja dulu ya. Thank you. Bye.